Ya, saya ingin menggambar dulu sesuatu Bapak sekalian tentang perjalanan kehidupan seorang manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya, tapi perhatikan lagi lebih dalam. Kalau air mata sudah terjatuh, setan sudah kalah. Kalau air mata masih tertahan, artinya hawa nafsu masih menang. Ya, barakallahu fiik. Nabi Adam alaihissalam adalah bukan penduduk bumi. Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, bukan makhluk bumi. Dia diciptakan di mana? Di surga. Dengan material setengahnya dari bumi. Yaitu apanya? Jasadnya. Ya, jasadnya sekalian 30% tanah dan 70%-nya air. Baik, sepakat ya? Sekalian, air diolah dengan tanah menjadi jasad. Tubuh kita ini 70%-nya air. Air ini tidak hanya ada di permukaan bumi, tapi ada di dalam bumi dan juga di angkasa sana yang kita tidak ketahui. Singgasana Ars itu di atas lautan. Sekalian, Nabi Adam alaihissalam bukan makhluk bumi, diciptakan di langit, di surga, lalu kemudian diberikan ujian, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala beliau diturunkan ke bumi. Karena saat itu Nabi Adam alaihissalam terkecoh, tergoda oleh ujian, syahwat, makanan. Lihat ini, jangan sepelekan masalah makanan, Muslim. Ya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi dan di sini hidup kurang lebih 1000 tahun. Lalu beranak pinaklah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau adalah 63 tahun. Jadikan ini acuan. Jangan terlalu obsesif. Saya kira-kira 100 tahun lah Ustaz. Jadi 50 baru setengah. Jangan terlalu obsesif. Ya, semakin ke sana semakin tidak enak dunia itu. Bayangin Anda usia 200 tahun. Kira-kira enak nggak punya mobil mewah? Enak nggak punya rumah yang luas? Punya 1000 karyawan? Selainnya semakin tua semakin tidak nikmat lagi dunia ini. Sudah dicabut, dipudarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut mulai memutih, ya kan? Tulang mulai rapuh, gigi mulai berjatuhan. Baik, 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke surga. Nabi Adam kembali ke surga. Tapi manusia yang umum semisal saya dan Bapak Ibu sekalian belum ada jaminan masuk surga. Bapak Ibu sudah percaya diri belum akan kembali ke surga? Belum? Mau kapan? Mulai mikir-mikir? Sekalian, kita bukan makhluk bumi. Kita hanya diasingkan di muka bumi itu. Maka jangan jatuhkan hati kita, kecintaan kita kepada planet ini. Kita hanya trial di sini. Kita hanya diasingkan sesaat lalu diuji. Dan kita akan kembali kemana? Ke kampung halaman di mana kita dibesarkan, yaitu surga, jannah. Ya. Ada sebagian besar yang mampir ke dalam neraka, dan ini telah diputuskan, telah menjadi ketetapan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang awal dan akhir. Penduduk neraka terbanyak itu wanita. Kenapa wanita? Nabi SAW mengatakan mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata para sahabat. Nabi mengatakan tidak, mereka kufur kepada suaminya. Mereka mengatakan aku tidak pernah mendapati kenikmatan daripada suamiku, padahal banyak yang sudah didapatkan. Saya sering
mendapatkan curhatan dari ibu-ibu, Ustaz saya tidak pernah bahagia dengan suami saya. Baik bu, anaknya berapa? 3 Ustaz. Ketika ibu buat anak itu bahagia enggak? Lupa. Ketika menimbang anak itu bahagia enggak? Lupa. Rumah, makan, lupa semuanya. Kadang karena satu kesalahan terhapus semuanya. Itu nafsunya wanita. Banyak penduduk neraka itu disebabkan oleh nafsu. Bapak Ibu sekalian, bukan setan ya, nafsu. Kufur itu tidak mensyukuri nikmat, menghilangkan nikmat. Tidak bersyukur kepada manusia artinya tidak bersyukur kepada Allah. Lihat Nabi Adam alaihissalam di dunia ini diuji dengan 4 ujian. Nabi Adam dan semua keturunannya. 4 ujian saja. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita yang baru lahir, yang baru besar ya. Yang pertama, ujian yang pertama adalah 7 lapis langit. Ini hanya bisa digapai dengan iman. Yang berikutnya, hamba Allah yang dimuliakan, ujian yang menimpa manusia di muka bumi adalah nafsu, kemudian syaitan, kemudian dunia itu sendiri. Syaitan obatnya telah kita ketahui, namanya ruqyah. Saya sudah diruqyah. Nah ini bagus. Artinya jangan fokus di sini dulu, karena di ruqyah itu sudah. Yang berikutnya hamba Allah adalah nafsu. Ini ada 4. Yang pertama adalah nafsu makan. Kemudian berikutnya adalah nafsu syahwat, kemaluan ya. Berikutnya adalah harta, dunia, dan yang berikutnya adalah kekuasaan. Yang sudah hafal dan masih gangguan, take note lagi. Artinya belum detail pemahamannya kepada sektor ini. Ya. Berikutnya dunia, ada berapa Bapak Presiden tadi? Masih ingat? Ada 8. Yang pertama, abaukum, ayah, leluhur. Masih ada kok, saya keturunan sultan titik-titik yang kesekian, terahnya ini dan itu. Ya, ada yang masih menyimpan pusaka-pusaka leluhurnya. Saya cucunya Empu Gandring yang ke-29 misalkan. Saya dulu kakek saya Wali Songo loh, maka nama saya Raden Ajeng dan lain-lain bla bla bla. Itu namanya aba hukum. Atau saya tugas di Ustadz ini dan itu di bawah langsung Pak Prabowo misalkan. Itu namanya aba hukum. Dia bukan jenderal tapi merasa sebagai jenderal karena bosnya jenderal. Kan aneh itu. Jenderal sendiri gitu. Ini namanya aba hukum. Kul in kana abaukum wa abnaukum. Anak. Ada nggak orang yang bangga dengan anaknya? Anak saya Ustaz di Jerman semuanya. Alhamdulillah sudah 30 juz. Ada alhamdulillahnya, tapi angkuh yang terselubung. Itu namanya abna hukum wa ikhwanukum. Siapa ikhwan ini? Ikhwan itu adalah yang ketiga, saudara, kawan-kawan, sahabat, jaringan yang luas. Ada kan orang bangga karena kawannya banyak. Ketika dia susah nggak ada satupun yang datang. Ya, ikhwanukum wa asiratukum, keluarga. Ada orang yang keywordnya itu family, pokoknya semuanya family yang utama. Ya, semuanya keluarga. Semuanya terkait keluarga, sehingga dia diuji di mana? Di keluarganya itu sendiri. Bagi dia keluarga adalah segalanya. Baik, padahal keluarga juga ujian. Berikutnya hamba Allah 1, 2, 3 keluarga, betul nggak? Salah ya. Ajwajukum, siapa itu? Ajwajukum. Ini artinya itu istri-istri kalian atau suami kalian.
Ya, kemudian siapa lagi di sini? Family. Ya, udah family ya. Kemudian di sini adalah tijarah. Ya, ini adalah perdagangan, perniagaan. Ya. Kemudian di sini urusan. Yang terakhir adalah rumah. Dulu Bapak Ibu sekalian saya punya kosan namanya. Enggak ngekos, saya nebeng di rumah orang dulu 1 tahun. Lalu kemudian punya kontrakan, itu bergabung dengan rumah rehab. Waktu itu baru 1 rumah rehab. Lalu kemudian punya kontrakan sendiri. Itu 1 lantai. Jadi kadang kalau ada mertua sama orang tua itu suka penuh gitu, nggak nyaman. Sekarang punya 2 lantai. Alhamdulillah nyaman. Setelah itu dipisahin untuk tamu di sini, untuk perusahaan kecil-kecilan di samping. Itu mulai agak nyaman. Dulu semuanya 1 tempat, nggak nyaman. Jadi saya membayangkan kalau saya punya rumah sendiri tanpa ada teror dari ibu kontrakan, kira-kira lebih nyaman apa tidak? Lebih nyaman. Maka rumah ini adalah juga ujian. Begitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan nikmatnya punya rumah kalau tidak pernah ngontrak sebelumnya. Saya kontraktor, jadi saya tahu rasanya bagaimana. Nah, Bapak sekalian, pada hakikatnya semua orang di dunia ini sedang mengontrak. Ya, sekuat apapun akad itu akan dilepas di hari kematian kita. Nah, ini yang disebut dunia. Ada setan, ada nafsu, ada jarak yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa dikalahkan dengan iman. Kenapa manusia yang beriman tidak melakukan dosa? Karena dia melihat akhirat di pelupuk matanya, melihat neraka di pelupuk matanya. Itu yang disebut orang beriman. Maka yang jauh itu menjadi dekat. Kenapa seorang beriman itu kuat, Bapak sekalian? Karena dia merasa dekat dengan Allah meskipun tidak bisa dia jangkau. Betul begitu? Kenapa orang tertahan dari dosa? Karena dia melihat akhirat di pelupuk matanya. Kenapa orang beriman itu senang berdoa dan senang didoakan? Karena dia melihat akhirat itu begitu nyata di hadapan matanya dan dunia ini hambar baginya. Bapak, kalau saya beri uang 10 juta dan 1 doa, pilih mana? Yakin gak nih? Kalau ada challenge nih tiba-tiba dikasih uang 100 juta atau doa? 1 miliar atau doa? Ayo, 1 miliar doa, 1 triliun. Kenapa orang ketawa? Saya ahli psikologis juga. Kenapa orang ketawa? Logikanya kalah, jadi dia nggak bisa berbohong, akhirnya ketawa. 1 juta doa Ustaz, 100 juta doa, 1 miliar itu tentang kecintaan Muslimin. Kita bawa uang 100 juta, ya kan, dari usia 30 nih, 100 juta, 40 1 M, 60 sudah 1 T, 61 wafat. Ditinggal apa dibawa ini? Iya, ditinggal kan. Habis itu ada wasiat. Wasiatnya apa? Kalau saya wafat 1 T, omatnya bawa ke kuburan saya. Ditaruhlah di kuburnya. Dibawa ke akhirat enggak? Kapan dikirim ke akhirat? Kapan ini diurus ketika ingin dikirim ke akhirat? Ketika masih hidup, ketika masih optimisnya, ketika masih semangatnya, ketika nafsu bergejolak, maka Allah mencintai anak-anak muda yang bertaubat. Anak muda itu di bawah 40 sekalian. Baik, lanjutin ya. Ini perjalanan masih panjang. Saya tidak tahu nih Bapak Ibu sudah pada posisi mana. Yang jelas umat Nabi Adam itu hanya diberikan 0, nanti 40, lalu kemudian 60. Sebagian ada yang
lebih 70, 80. Yang jelas kita akan menghadapi kematian. Bapak dan Ibu sekalian, kematian itu amat menyulitkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang hidup itu akan merasakan mati. Mati itu puncaknya kesakitan, maka jiwa itu mati. Berhenti semuanya, terputuslah seluruh urusan-urusan. Dan ketika orang wafat, Bapak sekalian, orang yang wafat itu semuanya kaget. Dia seperti baru bangun dari mimpi. Dia melihat akhirat yang begitu panjang dan nyata, dan kemudian dunia tinggal cerita. Hari ini kita mendengar akhirat itu kisah-kisah, cerita-cerita, betul? Dan dunia ininya nyata. Nanti ketika kita masuk akhirat, maka akhirat itu nyata dan dunia itu tinggallah cerita. Nah, orang-orang yang beriman itu orang yang mampu melihat akhirat itu nyata dan dunia ini hanya cerita, hanya hayalan, hanya main-main, kan begitu. Hanya senda gurau Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, hanya senda gurau, hanya trial, Bapak sekalian. Maka Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, setiap orang yang mati itu seperti terbangun daripada mimpinya. Dan orang yang sedang bermimpi itu tidak sadar bahwa dirinya sedang mimpi kecuali sudah terbangun. Maka saya mengucapkan congratulations, selamat Bapak Ibu sekalian kalau Anda sadar bahwa dunia ini adalah hanya mimpi yang pasti kita akan terbangun darinya. Maka ketahuilah Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat peringatan, warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang-orang yang sudah mati itu akan minta dihidupkan. Ya, Allah menyampaikan informasi kepada manusia bahwasannya orang-orang yang sudah mati itu akan minta dihidupkan. Untuk apa? Untuk sholat, untuk sedekah. Maka lihatlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik. Alif Lam Mim itu hanya Allah yang mengerti maknanya. Dzalikal kitab, ini adalah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bapak sekalian lihat sini. Ini gaib tidak? Kisah ini gaib tidak? Gaib. Surga gaib tidak? Neraka gaib tidak? Di sini ada mizan yang menentukan surga atau neraka untuk hak kita, gaib tidak? Gaib. Di sini ada hisab. Gaib juga? Gaib. Di sini ada mahsyar. Di sini ada barjah. Dan hari kiamat. Gaib tidak? Gaib Bapak sekalian. Di surga nanti bertemu Allah. Gaib atau maha gaib? Allah adalah zat yang maha gaib dan itu juga gaib. Gaib dalam artian ya tidak nampak oleh mata. Hanya bisa dijangkau oleh iman. Siapakah yang akan mendapatkan petunjuk? Siapakah yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada gaib itu Bapak sekalian bukan ngapalin 10 malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, bukan hanya itu saja, ya. Bukan hanya meyakini keberadaan jin, tetapi juga meyakini rangkaian timeline kehidupan yang akan kita hadapi saat ini, hamba-hamba Allah. Untuk membuktikan kita itu beriman apa tidak terhadap kehidupan ini, lihat persiapan kita per hari ini. Lihat kecenderungan hati kita per hari ini. Tadi tawaran doa atau 1M.
Kita hari ini, akal kita sangat mengerti siapa diri kita, meskipun lisan kita berbohong. Ketika kita melihat prospek akhirat dan prospek dunia, mana yang kita pilih? Itulah diri kita hari ini. Di mana diri kita? Di sini. Pada usia berapa Anda lebih mengetahui? Baik Bapak dan Ibu sekalian, berapa lama di sini? 60 sampai 70 tahun kata Nabi, sedikit yang lebih. Akhirat senantiasa lebih dekat daripada yang pernah kita bayangkan, kata Dr. Aid Al-Qarni. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka di sini ada hal yang menakutkan yang disebut kematian. Inilah yang ditakuti oleh banyak orang. Kematian. Tetapi setelah kematian ada hal yang lebih menegangkan. Apa itu? Barjah, mahsyar, hisab, mizan, atau neraka. Maka ketakutan yang kedua ini, ya, ketakutan yang kedua ini akan saling mengalahkan. Lebih takut manakah? Apakah lebih takut ketakutan yang pertama atau ketakutan yang kedua? Ini juga sangat tergantung dengan kecintaan. Kecintaan yang pertama atau kecintaan yang kedua. Di sini kita butuh juta miliar. Di sini kita butuh apa? Amal soleh. Ustadz Nay, kan 1 M itu bisa sedekah banyak Ustadz Nay. Betul? Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, ketika pagi hari kita terduduk sehabis subuh kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka pahalanya seperti membebaskan 10 manusia dari perbudakan. 10 manusia dari perbudakan, seperti membeli budak. Abu Bakar radhiyallahu an itu membebaskan Bilal bin Rabah. Berapa harganya? Sekehendak yang menjualnya. Kalau ingin tahu kisarannya harga global manusia, leher manusia itu harganya kurang lebih 1,3 miliar. Kalau ada saudara Bapak mau dipersekusi di Saudi, mau dipotong lehernya karena satu kasus, Bapak bayar itu berapa tahun silam? Ada kasus 1,3 miliar. Artinya dzikir ini bernilai berapa miliar? 13 miliar. Tuh kalau pagi-pagi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa pahalanya? 13 miliar. Plus dilindungi dari sihir sepanjang hari. Plus ditambah 10 kebaikan, dicabut 10 keburukan. Berapa totalnya? Sangat besar. Realitanya bagaimana? Assalamualaikum habis subuh apa yang dilakukan? Lihat HP, lihat WhatsApp, lihat pintu. Ada yang pulang belum? Malu pulang duluan. Ada kajian sebentar kesel, ya kan? Fokus sudah kemana-mana. Rajin nyimak kajian, ikut live agar dilihat orang sedang nyimak kajian. Bapak bisa lihat, ini adalah perilaku manusia. Kecintaan itu sangat menentukan. Baik, ketika seseorang cintanya itu terfokus, ya, takutnya itu terfokus pada urusan akhirat, cintanya ke sini, takutnya ke sini, maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian. Dia tidak akan merasakan takutnya sakit. Yang dia pikirkan apa? Ketakutan setelah kematian. Baik, namun apakah dengan begini manusia sembuh? Tidak juga. Ada sebagian yang sembuh. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian ketakutan yang pertama, ketakutan yang kedua jika mengalahkan yang pertama, maka yang ini akan hilang rasa takutnya. Ya, begitu hamba-hamba Allah yang muliakan, maka ketika istri kita cemburu, ya, dia hilang rasa hormatnya kepada suami. Kenapa?
ada gejolak rasa yang lebih besar daripada cinta itu sendiri, sehingga cinta itu terbakar oleh api amarah. Dan kenapa terjadi kebakaran? Karena ada pemicu dan pematilnya. Ada api dan ada pemicunya. Ya. Apinya apa? Apinya itu setan. Dia kipas-kipas. Tuh kan, salah lagi suaminya. Tuh kan, saya juga bilang apa? Tuh kan, bener kan, begitu. Terus begitu bertumpuk-tumpuk. Kemudian ada sesuatu yang logik masuk ke dalam dirinya. Ya. Kemudian itulah pematilnya, terbakarlah. Maka ketika terbakar, itu yang disebut kerasukan total, kesurupan, mengamuk, dan lain-lainnya. Nah, ini terjadi, maka rusaklah rasa cinta tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, api cemburu itu timbul karena cinta. Tetapi ketika ada setan, cinta itu terbakar habis oleh si cemburu tersebut, hilanglah logika dan setan menang. Nah, maka kemudian jangan letakkan cinta kita kepada abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa asiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun tasawnaha kasadaha wa masakin tardawnaha. Ya, jangan letakkan cinta kita kepada mereka ini, karena akan berakhir pada kekecewaan, kesedihan, kemarahan. Ya, dan setan di situ akan menang. Berkolaborasilah. Inilah yang disebut 7 godaan, ya, 4 godaan yang akan menghancurkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala.